Welcome back to my channel. Kevin Simanungkalit 22.064. Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. MRI sering dilakukan dan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. 2. Kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung dilakukan dengan suatu alat bernama kateter yang berbentuk seperti selang panjang, tipis, dan elastis, dan memiliki diameter sekitar 1,7 mm hingga 2 mm. Dokter akan menggunakan alat ini untuk mendeteksi kondisi jantung dengan cara memasukkannya ke pembuluh darah dan mengarahkannya ke jantung untuk melakukan pemeriksaan pada kedua pembuluh koroner dengan atau tanpa pemeriksaan di ventrikel kiri. Dokter akan menyarankan angiografi koroner kepada orang sesuai indikasi medis, misalnya pada pasien yang kerap mengeluhkan sakit dada. Pada kelainan jantung tertentu perlu dilakukan kateterisasi jantung kanan untuk menilai adanya pirau dan mengukur tekanan di ruang-ruang jantung kanan dan pembuluh paru, serta melakukan pengukuran saturasi oksigen. 3. Watch Series 4 Review It Lives Up to the Hype. Alat ini memiliki fitur deteksi olahraga secara otomatis, dapat memberitahu Anda waktu untuk memulai dan mengakhiri latihan, mendeteksi denyut jantung, dan juga dapat digunakan untuk yoga, hiking, pengaturan kecepatan target, dan juga melacak kecepatan. Yang keempat, ada Zeo Sleep Manager Bedside Overview. Alat ini diperuntukkan untuk penderita insomnia. Alat yang berbentuk pita kecil dan dikenakan di kepala selama tidur bertujuan agar pasien dapat tidur dengan nyenyak. Alat yang dikemas ke dalam aplikasi ini dapat mengatur tidur berkualitas yang diperoleh setiap malamnya. 5. Rainfinder merupakan alat untuk melihat posisi vena dengan memanfaatkan prinsip penyerapan cahaya inframerah Rainfinder oleh darah sehingga darah pembuluh darah terlihat jelas dan diproyeksikan secara mudah sehingga dapat dilihat pada kulit. Literatur medis mencatat statistik 28% usaha pertama terjadi kegagalan pada orang dewasa normal dan pediatri. 43% kegagalan pemasangan infus pada anak, dan 12% tingkat kegagalan pada pasien kanker. Lebih dari 50% terjadi kegagalan pada orang tua. Selama melakukan tindakan vaskuler, baik suntikan atau infus sangat penting untuk mengetahui vena pada lokasi yang tepat. Rainfinder menggunakan prinsip kerja memancarkan sinar inframerah dengan memanfaatkan intensitas inframerah sendiri sehingga alat ini menggunakan inframerah dengan menggunakan selektor sehingga dapat digolongkan jenis dan ukuran jarum yang akan digunakan oleh para medis. Wah, banyak sekali ya alat-alat teknologi modern yang berguna untuk kesehatan kita. Dan tentu saja akan ada alat-alat teknologi lainnya yang akan membantu kita untuk menjaga kesehatan kita. Mari kita jumpa di lain waktu. Dadah! खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया